Saudara, pagi ini kita bersyukur kita bisa kembali beribadah. Saudara, di tahun 1845 ada seorang sultan yang mengunjungi satu tempat yang bernama Brusha, dan dia mengatakan pada orang-orang yang di Brusha itu untuk mereka membersihkan jalan-jalan dari batu-batu dan menutup lubang-lubang yang ada di jalan tersebut, karena dia akan datang bersama dengan seluruh eh, kesultanannya dengan stafnya dan seluruh pasukannya akan melewati jalan tersebut. Nah, saudara, sultan ini memang melakukan apa yang biasa dilakukan oleh raja-raja di zaman dahulu, dan khususnya kalau misalnya kita melihat di teks kita di ayat yang keempat sampai yang keenam, kita akan melihat persamaan yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh sultan yang sultan itu lakukan di tahun 1845, dan itu pun dilakukan di zaman-zaman abad pertama di masa Yesus dan kita Yesus Kristus hidup. Raja-raja pada waktu itu seringkali melakukan perjalanan kenegaraan, dan ketika mereka akan memasuki sebuah negara atau sebuah wilayah, maka yang harus dipersiapkan adalah jalanannya, dan infrastruktur jalannya harus diperbaiki, dirapikan, dan dibuat aman sehingga raja bisa melewati dengan nyaman dan sampai tanpa perlu bersusah payah ke tempat yang dia tuju. Jadi ini adalah sebuah seruan untuk mempersiapkan. Tentu kita membaca di dalam Injil Lukas ini, persiapannya bukan persiapan fisik, tetapi adalah sebuah persiapan rohani, persiapan hati, persiapan eh, diri seseorang untuk menyambut kehadiran raja. Nah, saudara, yang kita baca tadi di dalam ayat 1 dan juga ayat sampai ayat yang kedua, saudara, kita melihat di situ ada sebuah keterangan yang memang ditaruh oleh Lukas sebagai catatan sejarah. Jadi itu untuk menunjukkan kapan firman Allah itu datang kepada Yohanes Pembaptis. Nah, jadi ini adalah sebuah kebiasaan ketika seseorang mendapatkan firman Allah dari Tuhan dan meneruskannya pada orang lain. Orang-orang yang menulis mengenai kisah tersebut, mereka berusaha untuk mencatatnya kapan itu terjadi. Nah, Lukas menaruh catatan itu di ayat 1 dan 2 supaya kita tahu kapan firman itu datang, firman Allah itu datang. Saudara, sebelum firman Tuhan datang ini kepada Yohanes Pembaptis, kita tahu dalam sejarah bangsa Israel bahwa orang Israel itu setelah nabi-nabi zaman perjanjian lama itu sudah tidak lagi berfirman, yang terakhir adalah Malaiki yang kita baca tadi, pasal yang ketiga mengenai kedatangan utusan Allah yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan, malaikat Tuhan yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, setelah itu, setelah Maleaki, bangsa Israel tidak punya suara lagi, suara kenabian lagi, tidak ada lagi firman yang datang pada nabi, dan
selama 400 tahun mereka berada di dalam sebuah keheningan, bahwa Allah tidak berbicara lagi kepada bangsa Israel melalui nabi-nabi dan orang-orang yang Tuhan utus pada mereka. Jadi mereka berada di dalam satu kegelapan, momen yang paling gelap di dalam sejarah bangsa Israel, dan Tuhan tidak berbicara. Tuhan seolah-olah diam, dan sejarah bangsa Israel tidak mencatat tentang firman Allah. Tentu ada tulisan-tulisan yang mengaku bahwa itu firman dari Tuhan, tetapi orang-orang Israel, khususnya orang-orang Yahudi yang betul-betul memelihara firman Allah dan tulisan-tulisan para nabi pada waktu itu, tidak menganggap tulisan-tulisan di zaman 400 tahun sunyi itu, antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu, tulisan-tulisan di luar Alkitab, Deuterokanonika itu adalah firman Allah, tetapi hanya sebagai sebuah tulisan biasa. Karena mereka tahu bahwa ada inkonsistensi apa yang terjadi, apa yang mereka sampaikan yang menurut mereka firman Allah, ternyata itu berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya, firman-firman yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi bangsa Israel memiliki sistem yang sangat kuat, ketat, untuk mengetahui apakah itu firman Allah atau bukan di dalam tradisi mereka. Nah, jadi selama 400 tahun tidak ada nabi yang berbicara atas nama Tuhan. Sampai akhirnya kita membaca Lukas 3 ayat 1 sampai 2 tadi. Di saat seperti itulah momen Tuhan membalikkan keadaan. Tuhan dari kesunyian itu, Tuhan berbicara. 400 tahun lebih Tuhan tidak berbicara, ada di dalam masa kesunyian, dan ketika zaman Yohanes Pembaptis, dia berbicara kembali. Sehingga dikatakan, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Dan saudara tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah keturunan daripada imam besar, dari seorang imam, yang bernama Zakaria. Kalau saudara lihat di bagian-bagian yang lain, kita akan mengetahui bahwa Zakaria pun mendapatkan firman Tuhan ketika istrinya akan mengandung, dan Zakaria seolah-olah tidak percaya, sampai Tuhan membuat Zakaria tidak bisa berbicara, bisu, sampai Yohanes Pembaptis dilahirkan. Sehingga pada waktu itu Tuhan membuka lagi mulutnya dan dia berbicara lagi. Jadi itu adalah sebuah tindakan Tuhan bekerja dan berfirman kepada bangsa Israel. Nah, sejarahnya adalah bahwa ketika firman itu datang pada tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, Herodes raja wilayah Galilea, dan seterusnya dipaparkan bagaimana zaman itu, pemerintah zaman itu dipimpin oleh orang-orang yang disebutkan namanya di situ. Jadi ini adalah sebuah catatan historis bahwa firman Allah itu bukan hanya sekedar firman yang asal datang kepada manusia, tetapi firman Allah itu firman yang betul-betul ada catatan sejarahnya, kapan itu datang, kapan itu disampaikan oleh Yohanes Pembaptis.
Dan ini adalah sangat penting untuk kita perhatikan bahwa benar ada catatan sejarah untuk perkataan Tuhan ini, firman Tuhan ini. Nah, saudara, apa yang dikatakan datanglah firman Tuhan, yang menarik adalah datanglah firman Tuhan. Saudara, selama 400 tahun sunyi, mungkin kita bisa ambil sebuah renungan di situ untuk kita, yang kita bisa ambil untuk kita bisa renungkan sama-sama adalah bahwa seringkali dunia ini untuk pandangan-pandangan orang yang beranggapan bahwa dunia ini adalah dunia yang sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Dunia yang berada di dalam silent, berada dalam keheningan yang total, kegelapan yang total, dan manusia hidup sendiri, dan bumi ini ya bekerja dengan sendiri secara mekanis tanpa campur tangan Tuhan. Saudara, kita bisa merenungkan sekarang bahwa ternyata dunia yang kita anggap sendiri itu dan kita sendiri di dalamnya dan dingin dan gelap itu, sekarang kita bisa lihat bahwa firman itu datang kepada kita, datang kepada dunia kita, datang untuk didengar, datang untuk berinteraksi dengan kita, datang untuk mendapatkan respon dari kita. Saudara, kita tahu ketika kejadian, dunia pada waktu itu gelap dan semua permukaan bumi itu dipenuhi oleh air. Gelap, dingin, sampai Tuhan berfirman dan terang jadi. Dan kalau ada terang, maka ada kehangatan dari terang itu. Bukan hanya cahaya, tetapi juga energi dari terang itu sampai ke bumi. Menyinari bumi, memberikan kehangatan bagi bumi, dan itu menjadi sebuah momen kita bisa melihat kegelapan itu diusir dan sirna dari muka bumi. Saudara, ketika firman Tuhan itu datang, disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, itu juga adalah cara Tuhan menyampaikan bahwa aku hadir, aku datang padamu di tengah-tengah kesunyian, di tengah-tengah kedinginan, di tengah-tengah kesendirianmu. Aku ada denganmu. Dan dia menyerukan, Yohanes Pembaptis menyerukan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudara, kegelapan dan kedinginan itu seringkali bukan hanya sekedar kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, bukan hanya sekedar kita jauh dari mereka, bukan hanya sekedar orang yang kita tidak bisa dekati secara fisik, tetapi seringkali kesendirian itu, kesesepian itu lahir karena hubungan kita dengan Tuhan terputus. Hubungan kita dengan Tuhan terganggu. Hubungan kita dengan Tuhan itu dipisahkan oleh dosa. Dosa itu memisahkan kita dengan Tuhan dan membuat kita sunyi, sepi, dingin. Saudara, seruan pertobatan ini adalah seruan untuk kita menyerukan sebuah pertobatan ketika kita bergumul dengan dosa kita, dosa yang kita miliki. Allah berkenan untuk datang kepada kita dan mengundang kita untuk datang kepada Dia dan diampuni dosa kita. Saudara, dosa itu membuat kita kehilangan sensitivitas. Dosa itu membuat kita kehilangan kepekaan kita dengan Tuhan.
Dan hari ini kita bisa merenungkan satu bagian yang penting untuk hidup kita. Allah itu datang dan Dia berfirman kepada kita semua, mengundang kita untuk datang kepada Dia dan membawa dosa kita untuk diampuni oleh Tuhan. Saudara, undangan itu bukan undangan seorang yang sedang kesepian. Allah tidak pernah kesepian, Dia tidak pernah sendiri. Dia memiliki dirinya dan seluruh alam semesta ini. Allah mengundang kita ke dalam dirinya untuk mendapatkan pengampunan dosa dan untuk Dia bisa hadir di dalam hidup kita. Dan di dalam kehadirannya itu ada keselamatan yang penuh, keselamatan yang sempurna, keselamatan yang terjalin karena dosa kita diampuni oleh Tuhan. Saudara, Dia adalah seorang raja. Kedatangan firman Tuhan adalah kedatangan firman dari seorang raja, raja di atas segala raja. Mungkin kita berpikir bahwa ya Lukas menuliskan ada kaisar di situ, ada raja di situ, ada gubernur di situ yang memerintah, tetapi Lukas pun melukiskan sebuah kedatangan yang megah, kedatangan yang harus dipersiapkan, sama seperti kedatangan seorang kaisar, seorang raja, seorang gubernur, yaitu kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, Minggu Advent yang kedua ini kita bukan hanya sekedar mengingat akan Natal, kedatangan yang pertama, kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang pertama, tetapi kita juga mengantisipasi kedatangan Kristus yang kedua sebagai Raja, sebagai Tuhan yang berkuasa atas seluruh ciptaan ini. Saudara, di dalam kedatangan yang pertama, Yesus itu kedatangannya sebagai raja itu tidak diharapkan dalam artian berdasarkan keinginan dan kemauan manusia. Kalau raja datang maka akan ada penyambutan yang hebat di Israel. Ketika raja datang maka semua orang bergegas mempersiapkan diri dan mempersiapkan pesta untuk raja. Tetapi kedatangan Kristus yang pertama itu adalah kedatangan yang seolah-olah tidak diharapkan oleh orang-orang pada waktu itu. Kenapa? Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, Dia datang sebagai manusia dan Dia lahir di kandang domba. Saudara, jika seorang raja, anak raja, maka dia harus lahir di istana. Itu yang seharusnya terjadi. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan, segala Tuhan, Raja, segala Raja, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini yang berkuasa mengubah sejarah manusia, yang berkuasa untuk menghentikan matahari, yang berkuasa untuk menghentikan bulan, yang berkuasa untuk mengatur musim, dan lain sebagainya. Semua kuasa ada di tangannya. Lahir di kandang domba, penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan kemiskinan, dan jauh dari harapan manusia pada umumnya. Saudara, Raja kita Yesus Kristus datang di kedatangan yang pertama dengan kerendahan hati dan penuh kemiskinan. Orang tuanya pun bukan dari orang yang kaya, palungannya pun dari tempat makanan domba. Saudara, raja yang sebetulnya tidak diharapkan,
hadir seperti itu. Tetapi saudara, di kedatangannya yang pertama pun, suara untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu diperdengarkan. Kenapa? Karena Dialah Raja yang akan memerintah di dalam hati manusia. Dialah Raja yang akan mengendalikan manusia, orang pribadi Allah yang akan bersama dengan manusia, memerintah manusia di dalam kebenaran, di dalam keselamatan, di dalam kehidupan yang baru. Bukan di dalam dosa, bukan di dalam pemberontakan, bukan di dalam kecemaran, bukan di dalam kemabukan, bukan di dalam pesta pora, bukan di dalam kekayaan, ketamakan, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kebenaran, di dalam kesederhanaan, di dalam ketulusan, di dalam kesucian, Dialah Raja yang sejati itu. Saudara, seruan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan pun itu berlaku untuk Advent yang kedua, Advent yang akan datang. Advent di mana Tuhan akan datang, Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai Raja. Dan pada kali yang kedua, Dia akan datang dengan kemuliaannya, seluruh kemuliaan surga bersama-sama dengan Dia. Dan seruan ini menolong kita untuk mempersiapkan diri kita dan menyadarkan kita kembali bahwa Allah mau datang kepada saudara dan kita diundang untuk datang kepada Dia. Saudara, keselamatan itu sedang datang dan sudah ada bersama dengan kita. Saudara, jadi apa yang kita perlu lakukan adalah kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengharapkan kedatangan Tuhan yang kedua. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sebagai Raja di atas segala raja. Dialah yang berkuasa, lebih berkuasa dari Kaisar. Dia lebih berkuasa dari Raja Herodes. Dia lebih berkuasa dari Pontius Pilatus. Saudara, Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Bahkan Raja kematian, Raja yang harusnya mengalahkan manusia, yaitu Raja kematian atau Raja maut, itu dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada satupun kuasa yang mampu menaklukkan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Dia datang kepada kita, maka Dia akan berkuasa atas kita dan menuntun kita dalam jalan kebenaran. Dan tidak ada satupun kuasa yang mampu membebaskan, memisahkan kita dari kuasa Tuhan, dari kasih Tuhan. Karena Dialah Raja atas hidup kita. Saudara, biarlah ini menjadi sebuah seruan untuk kita menantikan kedatangan Tuhan. Mungkin bukan hanya kedatangan yang besar nanti di hari Tuhan yang besar, saya percaya bahwa itu akan terjadi. Tetapi kedatangan Tuhan yang dalam hidup kita, ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu hadir di dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Ketika kita sendiri, kita tahu bahwa Tuhan itu hadir bersama dengan kita. Tuhan datang kepada kita. Dan saat itulah, saudara, saat itulah sebetulnya Tuhan datang kepada kita. Ketika kita ditegur dan dikuatkan oleh firman Tuhan, kita dihibur oleh firman Tuhan, saat itulah juga Tuhan datang kepada kita. Ketika Tuhan menjawab doa kita, saat itulah juga Tuhan datang menghampiri kita. Tuhan melawat kita. Tuhan membuka wawasan kita sehingga kita bisa melihat Tuhan itu nyata. Tuhan itu hadir. Di momen-momen yang kecil sekalipun,
Di momen-momen di mana kita membutuhkan Tuhan hadir, Tuhan membuka mata kita dan melihat bahwa Tuhan hadir di sana dan tidak pernah meninggalkan. Di momen-momen di mana Tuhan, di mana orang lain tidak ada, di momen-momen itu Tuhan membuka mata kita dan kita tahu, ya Tuhan hadir, Tuhan bersama dengan saya. Dan Tuhan mengajak kita untuk kita datang kepada Dia dan mendapatkan pengampunan dosa-dosa kita. Untuk kita kembali diteguhkan, diampuni dan dikuatkan oleh Tuhan. Jadi, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Dan yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Persiapkan hati kita, biarlah hati kita yang berbatu-batu itu, yang berlekuk-lekuk itu, karena pergumulan sehari-hari kita, pergumulan dosa kita bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan, ini hati saya, tolong saya untuk dipersiapkan. Buka hati saya, mata hati saya untuk melihat kedatangan Tuhan dalam setiap hari dan pada saat ketika Tuhan, di hari Tuhan yang besar itu. Sehingga kita bisa dikuatkan dan diteguhkan dan kita didapati tidak bercacat celah di hari Tuhan yang besar itu. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Amin.